Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, dari GKJ Tanjung Priok Jalan Cilincing Raya nomor 50 Jakarta Utara, kita pada hari ini Minggu 27 Desember 2020 akan mengikuti ibadah pagi. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang akan kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat. Lelayu telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Suprihatin, dari kelompok pelayanan Tarumajaya dalam usia 60 tahun pada hari Selasa 22 Desember 2020. Jenazah telah dimakamkan di TPU Pedurenan, Bekasi pada tanggal 22 Desember 2020. Majelis dan segenap warga jemaat menyatakan turut berduka cita dan berdoa kiranya Tuhan melimpahkan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami informasikan tentang pelayanan ibadah tutup tahun dan ibadah tahun baru, bahwa ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 19 melalui layanan Zoom meeting dan YouTube. Adapun ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pada pukul 8 pagi dengan siaran langsung melalui YouTube. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Kami informasikan mengenai pelayanan kantor gereja pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2021, bahwa pelayanan kantor gereja akan tutup mulai tanggal 26 Desember 2020 dan akan buka kembali pada tanggal 2 Januari 2021. Apabila ada warga gereja yang memerlukan pelayanan administrasi gereja atau pelayanan darurat lainnya, dapat menghubungi ke nomor WA 0815 949 0114. Kami informasikan mengenai cuti besar Pendeta Andreas Untung Wiono. Majelis GKJ Tanjung Priok telah menerima permohonan dari Pendeta Andreas Untung Wiono dan memberikan izin untuk mengambil cuti besar selama 3 bulan, yaitu mulai Januari sampai dengan Maret 2021. Itu semua dilakukan dalam rangka mempersiapkan rumah hari tua di Yogyakarta. Sebagai informasi bahwa cuti besar merupakan hak pendeta dan dapat diambil setiap 5 tahun sekali untuk tujuan tertentu. Berkaitan hal tersebut, bagi warga jemaat yang berkepentingan terkait pelayanan, dapat menghubungi beliau setelah masa cuti selesai. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening BCA 066253 9871 atas nama Wisnu Trihandayani atau Bank Mandiri nomor 12000007623 atas nama Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok. Jika tidak bisa dilakukan transfer, maka Bapak dan Ibu serta saudara dapat menghubungi penatua atau diaken terdekat untuk diambil atau dapat mengantarkan ke kantor gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 hingga batas waktu yang belum ditentukan, ibadah akan dilangsungkan dengan cara live streaming. Warga jemaat dimohon tetap beribadah di rumah masing-masing, mengikuti siaran langsung ibadah dari YouTube. Oleh karena itu, Majelis GKJ Tanjung Priok terus menghimbau warga gereja untuk melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Mari kita bersama mencegah COVID-19 dengan terus menjaga jarak aman, terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan sesering mungkin menggunakan juga hand sanitizer, selalu menggunakan masker dan menerapkan etika batuk. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Jika mengalami demam, batuk, kesulitan bernapas, atau gejala-gejala lain yang terkait dengan COVID-19, silahkan segera mencari pertolongan medis. Jangan lupa untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan makanan yang sehat
bergizi, serta berolahraga dan beraktivitas rutin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti pada pagi hari ini. Silakan mempersiapkan Alkitab dan buku nyanyian, mempersiapkan liturgi ibadah, serta mengajak seluruh anggota keluarga untuk bersaat teduh. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Selamat beribadah. Panggilan beribadah. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Janji lama telah genap.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Yesus Kristus sudah datang di tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Dengan tema Sukaria menyambut Sang Penebus, sebagai orang percaya kita diminta untuk memahami diri sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Oh Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu, suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahir-Mu dalam dunia. Oh betapa indah nyanyian malaikat, semoga ku layak untuk menyembah. Kaulah anak Allah, Kaulah penebusku, juru selamatku. Haleluya. Hai mari semua, marilah bersama angkat pujian yang terus bergema. Bukalah hatimu, hai sambutlah Dia, rayakanlah Natal, bergembiralah, padukan suaramu dalam kidung indah kepada Tuhanmu, Raja mulia. Ya Tuhan, dengarlah hamba-Mu bersyukur, memuji nama-Mu. Haleluya. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dan ampunilah kami. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku terbeban dan dosaku berat. Berilah ya Tuhan jamah diriku, berilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Berilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, berilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas mereka yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya, serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan yang pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni, dan Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta, rayakan hari lahir baru dunia. Terangnya mengenyahkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi juga orang-orang yang bertugas membacakan serta mewartakan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, umat-Mu
siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-40. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera seusai dengan firman-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, dan telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan
siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan menjalankan serta memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Natal merupakan hari yang sangat ditunggu oleh seluruh umat Kristen di dunia, sebab Sang Penebus lahir untuk menyelamatkan kita. Jumat lalu, Bu Pendeta Wisnu sudah menjelaskan panjang tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan Yohanes kemarin, kita belajar tentang siapa jati diri Yesus. Dialah Sang Firman yang hidup, dialah sumber hidup dan terang yang di dalamnya ada sebuah keteraturan di dunia. Jumat kemarin juga sudah disinggung tentang bagaimana hubungan relasi manusia dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah minggu ini kita masih berbicara soal Natal. Kita masih berbicara soal kelahiran Kristus. Bagaimana kita menyambut Sang Penebus, Logos atau Sang Firman yang menjadi manusia dalam keterbatasan kita. Kita tentu sudah menyadari bahwa saat ini kita dalam keadaan yang sulit dan terbatas akibat dari pandemi ini. Segala aktivitas terbatas hingga kegiatan gereja pun menjadi terbatas. Menghubungkan dengan khotbah Natal kemarin, di mana manusia susah untuk merasakan hadirat Allah dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan relasi manusia yang terhalang dengan kegelapan, sehingga mereka tidak mampu melihat terang itu. Berbicara tentang relasi ataupun hubungan manusia dengan Allah, Alkitab menyebut bahwa hubungan relasi manusia dengan Allah itu sama seperti hubungan bapa dan anak. Namun relasi ini terhalang oleh gelap, terhalang oleh dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus hadir untuk mengembalikan relasi tersebut. Kita tentu menyadari bahwa hubungan kita dengan Allah tidak selalu baik. Kadang kita lupa untuk mengucap syukur kepada Allah, bahkan menganggap Allah tidak ada. Bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang kehadiran Allah yang memiliki dampak yang begitu besar bagi setiap manusia yang percaya.
Dalam perikop ini ada dua orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dua orang tersebut adalah Hana dan Simeon. Simeon merupakan seorang yang benar dan saleh. Seorang benar atau tulus yang dalam bahasa aslinya digunakan kata dikaios yang berarti lurus. Dalam Perjanjian Lama kata ini tidak hanya dikatakan sebagai kepatuhan kepada perintah, tetapi juga orang yang benar di hadapan Allah. Kedatangan Simeon untuk bertemu bayi Yesus ini merupakan sebuah karya dari tuntunan Roh Kudus. Setelah ia bertemu dengan bayi Yesus, puaslah hatinya, sebab ia telah bertemu dengan Sang Sumber hidup, Sang Pemberi harapan. Singkatnya, kepuasan Simeon melihat Sang Mesias membuat ia yakin akan masa depan yang telah tergenapi, karena Allah selalu setia. Hal yang serupa dialami oleh Hana, seorang nabi perempuan dari suku Asher. Ia merupakan seorang janda yang sudah berusia 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ia juga berpuasa dan beribadah dan berdoa di sana. Ketika ia bertemu bayi Yesus, ia langsung mengucap syukur dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah dari Simeon dan Hana merupakan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Relasi mereka baik dengan Allah, membuat mereka dapat merasakan sukaria ketika bertemu dengan bayi Yesus. Mereka juga memiliki jalan cerita yang kelam. Contohnya Hana. Dia adalah seorang yang ditinggal wafat suaminya, namun karena membuka hatinya untuk Tuhan, dia beroleh sukaria. Karena dia berjumpa dengan Sang Mesias. Oleh sebab itu, inilah saatnya kita kembali membangun relasi kita dengan Allah. Melalui kehadiran Sang Mesias, kita dipulihkan. Selamat menyambut kehadiran Sang Penebus di dalam kehidupan kita dengan sukaria. Amin.
Tuhan, hanya Kau ku percaya.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebagai tanda kesungguhan bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat yang boleh kami dengar melalui firman-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberi kami pengajaran-pengajaran yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa Juru Selamat kami telah lahir dan memberikan kami kesempatan untuk membangun kembali relasi kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang boleh Kau berikan atas kami. Dan di tengah-tengah ibadah ini, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa ya Tuhan bagi kesembuhan mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga dalam keadaan kesusahan, baik yang saat ini kehilangan pekerjaan, perekonomian yang turun, serta kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan atas mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan untuk hadir di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Meskipun dengan keterbatasan kami di tengah-tengah pandemi ini, pakailah kami untuk menjadi terang dan garam-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami,
Berkatilah segala keputusan yang telah dibuat. Jadikanlah bangsa kami ini bangsa yang besar, bangsa yang mengerti toleransi antar umat manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi keberlangsungan hidup kami saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang masih ada saat ini. Sertailah kami, berkatilah kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Inilah seru dan doa kami yang kami landaskan atas doa putra-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Marilah kita berdoa mengucap syukur terhadap persembahan yang telah kita berikan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus, yang merupakan sebuah karya penyelamatan-Mu pada kami manusia berdosa di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, atas semua berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan semenjak minggu lalu hingga pada hari Minggu ini. Kami senantiasa berterima kasih karena Kau telah memberikan berkat-Mu sehingga pada hari ini kami bisa memberikan persembahan kepadamu, walaupun tidak seberapa, tetapi itu merupakan pengucapan syukur kepada kami untuk-Mu, dari kami untuk-Mu. Kami juga memohon ya Bapa, Kau jamah kami, Kau jamah negeri kami, dan Kau pulihkan negeri kami seperti sedia kala, supaya kami bisa menyatakan lebih besar kasih karunia-Mu kepada negeri ini dan luasnya kepada dunia. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang telah lahir, dan kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak. Amin. telah genap, Sang Penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat-Nya.
kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Kami segenap yang bertugas pada minggu hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.